Nusantara, where legends are born. Selain timnas Indonesia, pada matchday Juni kemarin para tim Asia Tenggara juga berjuang memperebutkan hasil terbaik. Namun berbeda dengan Indonesia, mereka lebih banyak bertarung di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Hasilnya pun beragam, banyak yang mampu memberikan kejutan dan tak sedikit pula yang kalah mengejutkan. Seperti tim asuhan Patrick Kluivert yang mendapatkan banyak cobaan di Jepang, ataupun Thailand dan Vietnam yang secara mengejutkan kalah dari tim di bawahnya. Keduanya kini terancam gagal tampil di Piala Asia, tapi di balik itu banyak cerita masalah tambahan di dalamnya. Lantas, seperti apa masalah yang dihadapi masing-masing tim di ASEAN dan bagaimana perubahan ranking FIFA setelah hasil matchday? Let's go, kita bahas satu persatu. The dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Pada jeda musim 2024-2025 menuju musim 2025-2026, FIFA Matchday jelas menghadirkan persaingan sengit. Apalagi bagi tim-tim Asia Tenggara yang sedang berkembang dan banyak yang berambisi buat maju. Maka walaupun gak saling bertemu, tetap saling adu gengsi dengan hasil. Lantaran hal ini berpengaruh terhadap posisi masing-masing negara di ranking FIFA dunia. So pasti, semua tim gak mau menanggung malu. Timnas Indonesia sendiri menjalani matchday di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Hasil masih cukup oke, dengan memastikan diri lolos ke ronde 4 usai menumbangkan Cina. Selebihnya, masih banyak PR seperti saat menghadapi Jepang. Tim kepelatihan bakal melakukan evaluasi buat ronde 4. PSSI lewat Erick Thohir juga menegaskan bakal ada pembenahan, termasuk laga uji coba pada matchday September. Lawannya dikonfirmasi adalah Kuwait dan Lebanon. Dua tim asal Timur Tengah cocok buat persiapan ronde 4 yang seluruhnya tim asal Tim Teng. Dengan hasil laga-laga itu, Indonesia bisa menambah 11,63 poin. Rinciannya, Indonesia mendapat 15,05 saat menang atas Cina dan berkurang 3,42 poin saat dihajar Jepang. Indonesia kini mengumpulkan sebanyak 1.154,55 poin. Ada di posisi ke-118 ranking FIFA. Indonesia menggeser Korea Utara yang kini ada di posisi ke-119 dengan raihan poin 1151,05 menurut data dari Football Ranking. Hasil ini masih mengalir, mengalami kenaikan signifikan dari ranking sebelumnya di angka 123 dunia cuy. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Malaysia menang banyak tapi diprotes ASEAN. Pada FIFA Matchday bulan Juni, timnas Malaysia mencuri perhatian dengan mencatatkan hasil yang cukup positif dalam dua laga berbeda. Harimau Malaya menghadapi Cape Verde dalam laga uji coba, serta Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia. Dalam dua laga persahabatan melawan Cape Verde, Malaysia meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan. Namun sorotan utama justru datang dari pertandingan melawan Vietnam. Dalam laga kualifikasi tersebut, Malaysia membuat kejutan besar dengan menghajar Vietnam 4-0. Ini menjadi kemenangan pertama Malaysia atas Vietnam dalam satu dekade terakhir. Sebuah hasil yang bukan hanya mengakhiri puasa kemenangan, tapi juga menorehkan sejarah baru di kancah Asia Tenggara. Dan pastinya, fans mereka bangga banget dong. Bercanda-bercanda. Keberhasilan ini tak lepas dari peran 7 pemain naturalisasi baru yang dibawa Malaysia. Dua di antaranya adalah Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado, langsung tampil gemilang dengan mencetak gol debut mereka. Penampilan para pemain baru ini langsung memberikan dampak besar terhadap kualitas permainan Malaysia.
Berkat kemenangan tersebut, peringkat FIFA Malaysia pun terdongkrak. Dari sebelumnya berada di posisi 131 dunia, kini Malaysia naik 5 peringkat ke posisi 126 dengan total poin 1135,54. Namun, di balik kemenangan gemilang ini muncul kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan status kewarganegaraan para pemain naturalisasi. Asal-usul mereka, terutama dari sisi darah Malaysia, melalui orang tua atau kakek nenek, dinilai tidak jelas. Meski demikian, FIFA tetap menyetujui pendaftaran para pemain tersebut. Artinya, secara aturan, mereka sah untuk membela Malaysia di level internasional. Protes tak hanya datang dari dalam negeri. Usai laga, media asal Vietnam, Sohavian, secara terbuka menuntut FIFA untuk meninjau ulang regulasi terkait naturalisasi pemain. Mereka khawatir jika regulasi tetap longgar, maka negara seperti Malaysia bisa terus menambah pemain asing sesuka hati tanpa ketertarikan historis yang jelas. Selain itu, kritik pun datang dari fans Malaysia sendiri. Saat laga melawan Vietnam, beberapa pemain naturalisasi terlihat tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan soal nasionalisme dan rasa memiliki terhadap negara yang mereka bela. Malaysia mungkin menang di lapangan, namun kini mereka dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa para pemain naturalisasi ini bukan hanya sekedar alat instan untuk menang, melainkan bagian dari proyek jangka panjang yang mampu menyatu dengan semangat dan identitas bangsa. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world. Vietnam malu anjlok mundur dari FMD. Masih satu pertandingan dengan Malaysia. Kekalahan Vietnam membuat mereka sedikit menutup peluang tampil di Piala Asia 2027. Kesempatan yang ada bakal sulit manakala harus menyapu bersih laga sisa, termasuk kontra Malaysia di lag kedua. Tim asuhan Kim Sang-sik saat ini sekarang berada di posisi 2 klasmen sementara grup F di bawah Malaysia. Sedangkan jika ingin lolos, mau nggak mau wajib jadi juara grup, karena itu satu-satunya slot untuk menuju Piala Asia 2027. Atas kekalahan ini, membuat tim berjuluk Golden Star Warriors turun drastis. Nguyen kehilangan minus 13,99 poin, membuat mereka turun 4 peringkat dari posisi 109 ke posisi 113. Saat ini tim asuhan Kim Sang-sik itu berada di posisi 113 dunia dengan memiliki 1169,85 poin. Tapi yang lebih memalukan, pihak federasi sepertinya merasa ingin menutupi aib kekalahan atas Malaysia, di mana seusai dibantai Malaysia, VFF memutuskan absen pada agenda FIFA Matchday selanjutnya. Melansir dari Bongda, keputusan itu diambil setelah kekalahan telak 0-4 dari Malaysia pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Federasi Sepak Bola Vietnam menyatakan bahwa tim nasional senior tidak akan melakoni pertandingan internasional di jendela FIFA berikutnya pada bulan September dan memilih melakukan evaluasi besar-besaran. VFF ingin memberi fokus penuh pada timnas Vietnam U23 yang akan menjalani 2 turnamen penting pada waktu berdekatan. Pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik dipastikan akan mengalihkan perhatiannya dari tim senior ke skuad U23. Hal itu sekaligus memberikan waktu untuk mengevaluasi performa tim senior seusai kekalahan menyakitkan dari Malaysia. Aneh ya kan? Bukannya evaluasi dengan uji coba, malah memilih nggak memanfaatkan FIFA Matchday. Sepak bola Thailand merana, terlempar dari 100 besar dunia. Sama seperti Malaysia, Thailand memanfaatkan matchday Juni cukup banyak dengan 2 laga. Satu pertandingan pertama dimanfaatkan untuk persahabatan menghadapi India pada awal Juni. Hasilnya sangat positif dengan kemenangan 2-0. Tapi siapa yang bakal mengira? Pada laga penting saat kualifikasi Piala Asia Grup D, Thailand malah keok 3-1 di kandang Turkmenistan. Perlu diketahui bahwa secara ranking, Turkmenistan jauh di bawah di 142 dunia, sedangkan Thailand di nomor 98. Itulah mengapa banyak supporter yang kecewa, apalagi hasil mempengaruhi nasib untuk klasmen menuju Piala Asia. Dengan ini, tim berjuluk Gajah Putih sedikit tergeser untuk berada di peringkat kedua. Selain di grup kualifikasi, di ranking
FIFA, Thailand juga bocor alus. Kekalahan ini juga membuat Elias Dolah dan kawan-kawan kehilangan minus 16,27 poin di ranking FIFA, di mana mereka harus rela keluar dari 100 besar dunia, turun 3 peringkat dari 98 ke posisi 101 dunia dengan mengemas 1222,07 poin. Wajar saja Thailand mendapatkan pengurangan poin yang cukup signifikan karena Turkmenistan berada jauh di bawah mereka. Selain tim nasionalnya, sepak bola Thailand juga sedang berada di titik genting sejarah sepak bolanya, di mana liganya mengalami dualisme. Sejak 2 Juni 2025, sebuah langkah besar diambil oleh mayoritas klub elit Thailand. Di ruang konferensi Stadium Biji Pathum United, para perwakilan klub berkumpul. Suasananya formal namun tegang. Dari 16 klub kasta tertinggi, 15 diantaranya hadir. Dan dari jumlah itu, 11 menyatakan satu suara, pisah dari Asosiasi Sepak Bola Thailand dan Persatuan Liga Thailand. Dan artinya, mereka berencana membentuk kompetisi baru, kompetisi yang akan sepenuhnya berdiri di luar kendali federasi. Turnamen yang mungkin sudah mulai berdenyut sejak musim 2025-2026 mendatang. Langkah ini, walaupun terdengar kontroversial, bukan tanpa preseden. Lihatlah ke Eropa. Liga Premier Inggris tak dikelola langsung oleh Federasi FA, begitu pula dengan Bundesliga Jerman dan La Liga Spanyol. Model seperti itu justru membuka jalan bagi profesionalisme yang lebih sehat dan kompetisi yang lebih menarik. Sebuah jalur yang memisahkan liga dari federasi, namun diharapkan mampu melahirkan industri sepak bola yang lebih transparan, lebih kompetitif, dan lebih mandiri. Tapi jika gagal, maka bakal beresiko tinggi buat mengembalikannya lagi. Sebelumnya, untuk waktu yang cukup lama, FAT dan perusahaan Liga Thailand memegang kendali penuh. Mereka mengatur Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Piala FA dan Piala Liga. Namun, suara-suara ketidakpuasan mulai tumbuh, dan kini suara itu berubah menjadi tindakan nyata. Selain hasil-hasil raksasa ASEAN, tim-tim lain juga masih banyak yang mengejutkan, seperti Timor Leste, Myanmar, Filipina, Singapura, Laos, hingga Brunei Darussalam, yang masing-masing mendapatkan kemenangan semua di kualifikasi Piala Asia. Jelas, sebuah fenomena aneh tapi nyata. Dan buat masalah yang ada, tentu sebagai negara serumpun, semoga saja semuanya bisa mendapatkan keadilan sebaik-baiknya untuk mereka. Termasuk soal naturalisasi Malaysia, itu gimana menurut teman-teman? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar cuy. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.